Shalom, Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada baiknya warta jemaat itu Bapak Ibu silahkan bawa pulang, supaya segala aktivitas kegiatan di gereja ini bisa Bapak Ibu ikuti dan bisa bersekutu. Jadi ada jadwal-jadwal di situ yang disampaikan. Tadi pembaca warta tentu tidak perlu membacakan semua, tetapi ada banyak jadwal. Ya. Jadi silahkan dibawa pulang. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Demikian pembacaan Alkitab. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika biji gandum itu mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku
Apabila aku ditinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bicara tentang mati, di kota Binjai ini orang mau mati gampang. Orang cari duit aja mati di sini. Saya nggak menduga kota Binjai sekejam itu. Terus terang, saya terkejut baca berita online. Semalam saya baca. Malam habis pulang dari gereja ini acara P3MI, saya pulang, dan biasa itu sebelum istirahat tidur saya pasti membaca berita-berita yang update. Dan di kota Binjai ini manusia pas kayak binatang. Gak ada artinya hidup manusia di kota Binjai ini, saya lihat. Orang cari makan aja dibunuh di sini. Cari makan. Saudara Iwan Nenggolan mati dan menghasilkan buah. Apa buahnya? Buahnya adalah supaya kita mawas diri, supaya kita mengkontrol emosi, supaya kita mengkontrol waktu-waktu kita keluar, supaya kita mengkontrol diri kita untuk berbicara yang benar dan tepat. Bapak Ibu, apa dampaknya? Yang pasti istrinya sangat kehilangan. Dan saya membaca di dalam berita online itu, baru saja dia melahirkan seorang bayi. Manusia biadab itu yang membunuh itu. Rasa bukan manusia dia. Nampak kali kita sudah tidak menghargai lagi nilai-nilai kemanusiaan ini. Motong ayam saja kita ketakutan, was-was. Loh, kok ini orang bisa ditusuk-tusuk? Dan ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, untuk mawas diri akan dunia yang sudah tidak jelas ini. Dan kita berharap petugas keamanan, aparat penegak hukum bekerja keras agar ini tidak menjadi kebiasaan di kota ini. Terkutuklah orang yang sudah menghilangkan nyawa orang lain demi kepuasan dan harga diri atau apapun itu. Saudara-saudara, kita harus menentang itu. Saya tadi punya rencana mau ke sana, saya katakan dalam kebaktian pagi, rupanya hari ini adalah pengubumiannya. Kita tentu berempati kepada ibu itu, istrinya, karena anaknya yang harus dia tanggung jawabi cukup banyak. Mungkin dia bukan jemaat kita, tetapi sebagai bentuk solidaritas, sebagai bentuk kita menentang kematian orang yang tidak bersalah, dan memang tidak pernah kita mengizinkan kematian atas dasar apapun. Tidak bisa kita menghilangkan nyawa orang lain. Yesus mengalami hal yang sama. Dan bagaimana Yesus mengambil sebuah contoh analogi melalui biji gandum.
biji gandum atau biji padi atau jagung, dia harus masuk ke dalam tanah, tidak bisa di atas tanah. Dia harus di dalam tanah dan membelah diri, mati dan menghasilkan buah, padi, jagung dan gandum, dan banyaklah hasilnya. Dari satu bisa menghasilkan buah yang besar, banyak dan lebat. Itu kan menunjuk kepada dirinya yang akan dialaminya, bahwa dia akan mati. 2 minggu lagi kita akan peringati mati dan masuk ke dalam tanah dan bangkit menghasilkan buah. Buahnya apa? Keselamatanmu dan keselamatanku. Buahnya apa? Kesukacitaan. Buahnya apa? Peradaban manusia. Buahnya apa? Menghargai hidup. Hidup ini mesti dihargai dan dihormati, Bapak Ibu sekalian, sebagai karunia. Makanya saya katakan tadi, orang yang tidak menghargai hidup adalah orang yang sangat terkutuk di bumi ini. Terkutuk maksudnya adalah orang yang paling bodoh di bumi ini, adalah orang yang tidak mampu menghargai dan menghormati kehidupan, seperti yang dilakukan kepada saudara Iwan Nainggolan itu. Saudara-saudara, tapi saya bisa melihat dari peristiwa itu bahwa pengorbanan dia itu menghasilkan pelajaran penting bagi kita semua untuk mawas diri, hati-hati. Jangan menyinggung perasaan mungkin, jangan menyakiti orang lain, dan jangan membuat orang lain menjadi dendam. Saya tidak tahu apa modusnya itu semua, karena aparat hukum yang paling tahu modusnya. Ada yang mengatakan dibegal, ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Oke lah, itu bukan, kita tidak punya kemampuan. Tapi kita mau melihat betapa manusia sekarang tidak menghargai hidup. Hidup tidak bermanfaat, mati pun tak bermanfaat. Sebetulnya dia tidak berguna hidup dan tidak berguna mati. Hidup yang bermanfaat, matinya bermanfaat. Seperti yang akan dijalani oleh Yesus, hidup dan matinya bermanfaat. Hidupnya, ketika hidup dia bermanfaat di dalam mentransformasi pengetahuan dan peradaban manusia, meninggalkan hidup yang lama, masuk kepada hidup yang baru, dan kematiannya menghasilkan buah yang lebat. Pengikutnya sampai sekarang itu berjumlah miliar. Buahnya lebat, termasuk saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari peristiwa Yesus yang digambarkan dengan tadi bibit gandum, biji gandum mati, dan itu dengan matinya biji gandum itu akan tumbuh tunas-tunas baru. Itu artinya bahwa dibutuhkan pengorbanan. Jangan mengorbankan orang lain. Korbankanlah dirimu sendiri, jangan orang lain yang kita korbankan. Kalaulah saya bisa ketemu dengan orang yang membunuh itu, saya katakan gak lebih bagus kau saja yang mati daripada ini. Jangan korbankan hidup orang lain untuk kesenangan diri sendiri. Pengkhianat itu, pengkhianat kepada Yesus. Mudah-mudahan pelakunya bukanlah yang beragama Kristen. Kalau enggak, malu lagi kita. Korbannya ini adalah beragama Kristen, kalau saya tidak salah. Betul, benar ya? Mudah-mudahan pelakunya bukan beragama Kristen. Tapi kalau beragama Kristen, malu lagi.
Pengorbanan menjadi kata kunci dari ini semua. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, apa itu pengorbanan? Saya mau kasih contoh sederhana. Kepada anak muda kami, gereja ini, sampai detik ini, bisa nggak kalian melihat berkorbannya mama dan bapak? Saya bisa berkhotbah, saya bisa seperti saat ini karena orang tua yang sudah berkorban untuk saya. Dia harus berhutang untuk membayar uang kuliah saya. Dia harus menggadaikan SK-nya ke bank agar dapat uang dari bank untuk membayar uang kuliah saya. Kalau orang yang sudah menggadaikan SK pegawainya, berarti dia sudah menggadaikan sebetulnya harga dirinya. Ya, ya. Tapi tidak dia pikirkan itu. Dia menggadaikan harga dirinya untuk anaknya. Jadi kalau ada anak-anak, para pemuda, tidak lagi menghormati ibumu, tidak lagi menghormati bapakmu, maka kita tidak bisa menilai apa itu sebetulnya pengorbanan. Dalam kunjungan beberapa waktu yang lalu saya ke jemaat, saya ingatkan kepada anak muda itu, jangan sampai buat nangis ibumu. Kalau mamamu sampai nangis dan mengeluarkan air mata, kau sudah menciderai pengorbanan. Dengar itu baik-baik. Berubahlah, buatlah mamamu bersukacita. 9 bulan engkau dibawa dalam kandungan, bertarung nyawa, masih kau hianati, masih kau kecewakan, maka susahlah hidup ke depan. Begitu juga bapakmu yang sudah dari pagi pergi dari rumah dan kembali ke rumah engkau sudah tidur. Semua itu pengorbanan. Dengan apapun tidak kita mampu membalas itu semua. Jadi kepada para pemuda di kebaktian pagi juga saya katakan, ingatkan, mumpung orang tuamu masih hidup, mumpung ibumu, mamamu, bapakmu masih hidup, buat dia gembira. Buat dia gembira. Jangan sampai dia meneteskan air mata karena kelakuan. Tetapi kalau dia meneteskan air mata karena keharuannya, bangganya, tambah umur orang tua itu. Tambah. Dulu kalau saya sakit, pernah sekali saya sakit, saya ceritakan kepada mama saya beritahukan karena saya merantau, langsung stres. Akhirnya saya berpikiran, ya sudahlah, kalau saya sakit nggak mau lagi saya kasih tahu, kalau sudah sembuh baru saya kasih tahu, Mak, aku minggu lalu sakit, tapi sekarang sudah sembuh. Pengorbanan orang tua itu adalah gambaran Allah yang terdekat di dalam hidup kita bersama. Bapakmu, mamamu adalah gambaran Allah yang terdekat dengan hidupmu. Catat pengorbanannya, catat dalam catatan harian, supaya nanti ketika bapak dan ibumu itu sudah tidak bersama-sama dengan engkau lagi, engkau bisa membacanya dan turunkan kepada anak-anak. Yesus yang mati, bangkit itu dan menurunkan pengajaran-pengajaran kepada para murid, dan itu yang diturunkan terus sampai sekarang, bahkan diturunkan kepada gereja-gereja untuk mengutamakan bagaimana kita mau berkorban, bukan mengorbankan orang lain demi kenikmatan diri sendiri.
Kristus yang sudah mengabaikan keberdosaan. Sama seperti kita, orang tua itu akan menutupi kelemahan kita. Nggak akan dia ceritakan kepada orang, anakku ini bandel kali, anakku ini memang natak kangen, anakku ini keras kepala. Seorang ibu selalu memendam dan mendoakan itu. Dia tidak mau mengingat-ingat keberdosaan, kesalahan kita. Semua kita punya ibu. Saya baru diceritakan ketika ibu saya sampai ikat kepala karena dia hipertensi. Ketika saya pertama sekali meninggalkan dia untuk merantau, dia antar saya, dia ketawa-ketawa senang. Rupanya pulang sampai di rumah diikatnya kepalanya. Barulah setelah dia meninggal, adik-adiknya bercerita bahwa mamamu itu sebetulnya tidak mau berpisah dengan engkau, denganmu. Tapi dia tidak mau mengatakannya. Bagaimanalah supaya anak ini maju? Tapi dia memendam semua. Anak-anak muda, para pemuda, dan bapak ibu yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, seperti lagu itulah, unang dung mate ho, apanya namanya, dung mate, setelah mati orang tua margodangi kita pesan alat musik sampai puluhan juta, beli peti mati yang paling mahal. Untuk apa itu? Mumpung hidup, disitulah kita berikan dia kenikmatan hasil dari pengorbanannya kepada kita. Sama seperti Yesus, kalau nggak bisa lagi kita membalaskan kebaikan itu, seperti apa kita ini? Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Makanya Yesus tidak pernah mau mencintai nyawanya. Makanya dia katakan kata-kata ini. Itu kan menunjuk kepada dia, karena aku tidak mencintai nyawaku, maka nyawaku berada di dalam kekekalan. Kembali kepada kita, barang siapa yang mempertahankan egoistis, menang sendiri, merasa paling benar sendiri, merasa paling berfungsi, maka pada saat itulah kita tidak berfungsi dan tidak berguna sebetulnya. Ketika kita hanya mengurus diri dalam keegoisan, itulah kita kehilangan nyawa kita yang sebenarnya, karena kita hidup tidak berguna dan mati pun tidak berguna. Hidup berguna dan mati pun berguna. Mungkin belum tradisi di kita, belum, ya sudah ada tetapi belum menjadi kultur di kita, kebiasaan bahwa kalau nanti aku mati aku sumbangkan bola mataku. Belum ada mungkin kebiasaan, tapi ini kan perlu juga supaya apa? Ada kehidupan. Kita mati, kita sumbangkan organ-organ tubuh ini kepada yang membutuhkan. Orang yang tidak bisa melihat bisa menjadi melihat. Orang yang tidak lagi ginjalnya sudah terganggu, dengan kita mati karena ginjal kita, untuk apa dibawa ke dalam tanah juga? Digunakan oleh yang berguna. Ini kan mesti menjadi kultur kita, supaya hidup kita berguna, mati kita pun berguna, Bapak Ibu. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau dikatakan kita mati dan dunia ini selamatkan, itu tidak mungkin terjadi. Dan barang siapa yang tidak bermanfaat dan tidak berguna, yang kemudian disebut di sini sebagai penguasa, itu akan dilempar keluar, diabaikan dan dianggap sampah, karena sampahlah yang dibuang.
Untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah hati kita bersama-sama. Bagaimana kita memanfaatkan hidup kita yang sudah menerima karunia-karunia yang sangat besar ini. Ya, siapa yang menduga Bapak Ibu bisa bekerja di tempat ini, di kota Binjai ini? Cobalah kita lihat ke belakang. Umur kita sekarang 40, mungkin 50. Kalau kita lihat dulu orang tua kita di kampung, nggak pantas kita punya mobil seperti. Tapi dimungkinkan hidup kita sampai hari ini. Berarti ada pengorbanan-pengorbanan orang-orang di situ. Orang tua, sahabat, saudara, dan seterusnya. Nah, hargai pengorbanan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita merawat pengorbanan itu sehingga kita bisa turun alihkan kepada generasi berikutnya. Pengorbanan Kristus tidak sia-sia, dan pengorbananmu, pengorbananku pun tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah yang lebat, yang bisa dinikmati banyak orang, bisa disantap oleh banyak orang. Tidak mau berkorban, tidak akan berbuah. Untuk itu berkorbanlah, jangan korbankan orang lain, berkorbanlah dirimu sendiri, maka akan berbuah lebat. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima